Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Himatul Wahidah H14180008, lalu Rizka Tri Susanti H14180034, Reza Setiawan H14180041, dan Fatia Diaul Haq H14180077. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Sertifikasi Eco-Labeling terhadap Industri Furnitur dengan Pendekatan Teori Neoklasik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Eco-labeling menjadi tekanan pada perdagangan internasional bagi industri furniture. Di Indonesia, eco-labeling cenderung lambat dengan pemahaman eco-label dan mekanisme pasar yang tidak opsional. Dalam hal ini, eco-label berdampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan hutan, pangsa pasar, citra perusahaan, profit, dan kesejahteraan sosial. Industri furniture disarankan menerapkan eco-label sebagai bagian strategi peningkatan daya saing di ranah pasar internasional. Melalui sertifikasi eco-label, produk-produk hasil hutan dari negara-negara eksportir harus memperbaiki sistem pengadaan dan pengolahan bahan baku kayu hutan tropis agar lebih ramah lingkungan. Terdapat dua tren dengan pertumbuhan yang baik, diantaranya sampel non-eco-label dengan volume ekspor, sedangkan sampel eco-label dengan pertumbuhan nilai ekspor. Outline pertama yang akan kami paparkan yaitu terkait resume jurnal. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil topik terkait isu eco-label untuk dikaitkan dengan implementasi teori neoklasik yang ada di Indonesia. Ada 3 jenis jurnal yang akan kami gunakan untuk analisis kami saat ini. Yang pertama, jurnal dari Haryo Santoso tahun 2014 dengan judul Eco-Label sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing, Studi Kasus pada Industri Furniture Kayu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu eco-label dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing industri furniture di pasar internasional selain dari sisi kualitas dan penetapan harga. Yang kedua yaitu jurnal dari Dewi Primasari tahun 2015 dengan judul Strategi Pengelolaan Lingkungan, Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap keunggulan bersaing yang berkelanjutan, studi kasus pada industri mebel di Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa perusahaan dapat berproduksi dengan orientasi lingkungan sebagai cara untuk efisiensi biaya produksi. Yang terakhir, yaitu jurnal dari Haryo Santoso dan Aldi Arif Santoso tahun 2013 dengan judul Analisis Perbedaan Tren Penjualan Furniture Ekspor pada Industri Furniture Eco-Label dan Non-Eco-Label di wilayah Semarang dan Jepara. Jurnal ini berkesimpulan bahwa nilai ekspor pada perusahaan ber-eco-label lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-eco-label. Namun, tidak ada perbedaan antara perusahaan eco-label dan non-eco-label pada volume ekspornya. Selanjutnya yaitu konsepsi teori. Yang pertama yaitu ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik melihat penawaran dan permintaan sebagai faktor utama yang dapat menentukan perekonomian mencakup barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Konsep neoklasik menjelaskan sistem distribusi sumber daya kepada masyarakat. Ekonomi neoklasik juga menegaskan sikap individualistis kepada agen ekonomi agar bertindak demi memaksimalkan tingkat kepuasan untuk individu maupun bisnis. Alhasil, terdapat konflik saat kedua pihak berusaha mementingkan diri sendiri. Melalui mekanisme penawaran dan permintaan, konflik tersebut dapat diselesaikan di pasar. Penggunaan informasi terkait permintaan, penawaran, hingga harga oleh konsumen dan bisnis dijadikan sebagai aspek pembuatan keputusan yang terbaik. Selanjutnya yaitu eco-label. Eco-label merupakan instrumen yang diciptakan untuk pelestarian hutan dan lingkungan melalui mekanisme pasar. Eco-label memudahkan konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan dibandingkan produk lain yang sejenis. Kerusakan lingkungan hutan semakin parah disebabkan maraknya illegal logging, perdagangan kayu ilegal, dan alih fungsi hutan yang tidak terkendali. Maka dari itu, World Wide Fund atau WWF bekerjasama dengan FSC atau Forest Stewardship Council
menyelenggarakan konferensi dan pameran dagang terkait produk hutang bersertifikat. Hasilnya, Home Depot mendukung dengan komitmen bahwa mulai tahun 2002 semua produk kayu yang dibelinya harus bersertifikat eco-label. Dengan begitu, pelestarian hutan dan kebutuhan pasar dijembatani oleh sertifikat eco-label dengan harapan menjadi cara untuk mengatasi kerusakan hutan tropis. Kemudian yang selanjutnya yaitu permintaan publik pada proteksi lingkungan. Pada banyak perusahaan, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan cash flow, profitability, dan pelindungan lingkungan dalam merespon permintaan yang meningkat dari berbagai grup stakeholder. Perusahaan yang mempraktekkan bentuk manajemen kualitas secara konstan memonitor dan meningkatkan proses operasi dengan fokus pada customer, menggunakan pengukuran kinerja, pelatihan karyawan, mengurangi error waste, dan melibatkan supplier mereka dalam peningkatan perbaikan lingkungan. Berdasarkan penelitian, hambatan perdagangan internasional yang disebabkan oleh persoalan lingkungan terdiri dari ada sanksi perdagangan, larangan impor terhadap produk yang merusak lingkungan, restriksi impor, pajak dan tarif diferensial, eco-labeling, beberapa catatan restriksi ekspor hingga persuasi diplomatik. Dan eco-labeling mempunyai dampak yang paling besar dalam perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu tekanan-tekanan yang mendorong penerapan manajemen lingkungan terdiri dari regulasi dan juga faktor biaya. Jika regulasi yaitu tekanan pemerintah adalah elemen signifikan dalam pembentukan institutional environment dalam organisasi bisnis. Sistem perintah dan kontrol untuk lingkungan sekarang semakin menjadi dasar untuk penilaian program lingkungan, kesehatan, hingga keamanan. Penerapan regulasi dalam meningkatkan tanggung jawab ekologi sudah secara luas dikenal melalui peningkatan penalti, denda, dan biaya legal yang dapat memaksa kepatuhan pada regulasi. Selanjutnya, faktor biaya yaitu halangan melakukan manajemen lingkungan yang cukup besar adalah perlunya teknologi untuk mengolah waste maupun toxic hazard yang sering memerlukan biaya yang cukup besar. Perkembangan teknologi masa depan akan dilingkupi dengan lingkungan hijau sebagai penekanan terhadap lingkungan dan ekologi sustainable pada Earth Summit. Seharusnya bila diminimalisasi bahan baku juga dilakukan, maka seharusnya biaya produksi dapat lebih mudah. Yang terakhir yaitu analisis kasus dan pembahasan. Analisis studi kasus pada eco-label pada industri furniture di Jawa Tengah. Kondisi industri furniture kayu di Indonesia termasuk Jawa Tengah sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat pasar produk furniture kayu yang semakin menarik. Produksi furniture Jawa Tengah berkembang dan tumbuh pesat seiring dengan permintaan yang meningkat dari dalam maupun dari luar negeri, baik desain, konstruksi, corak, maupun pewarnaannya. Namun, eco-label di industri furniture Jawa Tengah memiliki banyak kendala, di antaranya tingginya biaya sertifikasi, waktu yang relatif lama dan rumit, masalah modal, masalah sumber daya manusia atau SDM, teknologi yang digunakan, dan juga pemasaran produk furniture. Di samping itu juga sosialisasi akan pentingnya eco-label bagi lingkungan sangat minim sekali. Sifat eco-label yang voluntary memerlukan pemahaman yang benar, yaitu untuk pelestarian hutan dan lingkungan. Salah satu pengguna sumber daya hutan adalah furniture kayu. Sasaran utama eco-label adalah pelestarian hutan. Sementara sertifikasi COC tergantung mekanisme pasar. Sertifikasi COC memiliki dampak positif terhadap furniture industri furniture, yaitu dalam peningkatan daya saing ekspor, pangsa pasar, peningkatan profit, dan kesejahteraan karyawan, serta berdampak positif signifikan terhadap hutan yang dikelola menurut kaidah lingkungan dan sustainable. Hal ini disebabkan industri bersertifikat harus menggunakan kayu yang berasal dari hutan. Dalam neoklasik percaya bahwa pasar akan bergerak dengan sendirinya menuju equilibrium ketika ada penyimpangan dari equilibrium. Hal ini berkaitan apabila industri furniture bersertifikat eco-labeling, maka pasar dapat mencapai titik keseimbangan di mana dapat bersaing dengan produk furniture dari luar negeri. Selain itu, pada pendekatan neoklasik mempunyai konsep pasar kompetitif karena memungkinkan sumber daya yang paling efisien, di mana apabila terjadi peningkatan daya saing ekspor, maka juga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Kesimpulan, produksi furnitur Jawa Tengah berkembang dan tumbuh pesat.
Penerapan program eco-label produk menjadi sangat penting dalam perdagangan seiring dengan permintaan yang meningkat dari dalam maupun luar negeri. Penerapan standar di bidang lingkungan dan eco-label produk akan berperan dalam menunjang upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan. Dalam neoklasik, percaya bahwa pasar akan bergerak dengan sendirinya menuju equilibrium ketika ada penyimpangan dari equilibrium yang mana berkaitan pada industri furnitur bersertifikasi eco-labeling. Saran dari kelompok kami yaitu pada industri furnitur ini perlu melihat penawaran dan permintaan sebagai faktor utama seperti surplus konsumen, surplus produsen, elastisitas harga dari permintaan, utilitas marginal, dan biaya produksi. Diperlukan pula sosialisasi dari sinergi bisnis, pentingnya eco-label bagi perusahaan dan juga lingkungan mengenai perusahaan industri furnitur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.